Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah selaku wakil dari Jepang dan seorang lagi wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat saya. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota-anggota sekalian yang ingin menyampaikan gagasannya dalam sidang ini. Terima kasih kepada ketua serta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Saya persilahkan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya dalam dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut dengan nama Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita yang merupakan ahli bahasa, akhirnya saya memberi nama kelima dasar negara itu dengan nama Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan bangsa kita, Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, yaitu disebut dengan Trisila.
Dan jika saya keras lagi menjadi satu, yaitu Eka Sila atau gotong royong. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kembangkan pendapat Anda. Terima kasih, itulah usulan saya. Bagaimana Bapak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, silakan para anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Saya selaku perwakilan dari anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Bung Karno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan Mr. Ichi Bangasai. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangasai yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang bersejarah ini, kita berkumpul bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi masa depan tanah air tercinta. Rapat ini kita adakan untuk menjadi dasar negara, sebuah fondasi kokoh yang akan menjadi penuntun Indonesia merdeka. Saya sebagai ketua akan memimpin jalannya rapat ini. Apabila sekalian ingin berpendapat, silakan. Menurut pandangan saya, dalam sila pertama hendaklah kita masukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah fondasi yang sejati, inilah dasar yang membawa bangsa ini ke jalan yang benar. Mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. Apakah salah bila syariat Islam kita jadikan dasar? Bung, sepertinya jika memasukkan syariat Islam saja akan terlihat egois. Indonesia memiliki banyak agama. Tapi Bung, ada benarnya kata Suparjo, karena menurut saya syariat Islam adalah hal yang tepat untuk membangun Indonesia. Tetapi bukankah terkesan egois? Mengapa hanya syariat-syariat Islam saja yang dipandang layak untuk kepribadian bangsa? Bagaimana dengan agama-agama lain? Apakah mereka harus dikesampingkan? Tidak, Bung Maramis, jangan salah paham. Yang dimaksud Bung Subarjo bukanlah kewajiban untuk semua rakyat, melainkan hanya bagi mereka yang memeluk agama Islam. Yang bukan Muslim tentu tidak diwajibkan. Jadi, di manakah letak egois dan ketidakadilannya? Ya, lagi pula Islam adalah dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Tidak bisa, Bung. Jangan lupakan kenyataan bahwa Indonesia itu beragam, sangat beragam. Ada Nasrani, Hindu, dan Buddha. Bagaimana kita bisa menyatukan mereka jika dasar negara bersandar pada satu agama saja? Kalau begitu, apa usulmu Bung Maramis? Dasar apa yang lebih kuat daripada syariat Islam? Apakah ada? Jangan hanya menolak, berikanlah jawaban. Astagfirullahaladzim, saudara-saudara sekalian, tenanglah. Kita di sini bukan musuh yang saling mengalahkan. Kita semua bersaudara. Kita semua ingin Indonesia merdeka. Janganlah suara kalian meninggi sehingga menghalangi jalan musyawarah. Tidak bisa. Jika syariat Islam tidak dapat diterima, lantas apa yang akan kita jadikan untuk menjadi dasar negara kita? Cukup, saudara-saudara. Jangan biarkan amarah menguasai kita. Bila kita larut dalam emosi, rapat ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ingatlah, bangsa kita bukan hanya Islam, Nasrani, Hindu, atau Buddha, tapi semuanya. Inilah Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman. Kita harus mencari dasar yang bisa diterima oleh semuanya. Dasar yang kokoh, yang mampu menyatukan kita, bukanlah memecah belah.